Memang yang belum, maksudnya ada yang Hindia Belanda saat itu belum seperti Hindia Belanda menjelang tahun-tahun kebangkrutan Belanda di sini. Artinya masih elit saja yang ada di atas sebagai penggerak, sementara masyarakat bawah itu masih belum kelihatan, atau paling tidak belum terlibat dalam organisasi politik, organisasi pergerakan, sehingga kemudian banyak pemberontakan yang terjadi itu memang pemberontakan yang umurnya sangat pendek. Ada kaum agamawan di Sumatera Barat, ada di Banten, ada di Batavia, ada di Surabaya, ada di Semarang, ada, tapi sangat sporadis, belum ada kesatuan. Semua tergambar di sini dengan jelas. Sekali lagi, buku ini, mereka memang bukan memaksudkan buku ini sebagai buku sejarah, tidak, karena mereka berdua juga sangat sadar sejarah itu beda dengan sastra, sastra beda dengan sejarah. Tapi kedua ilmu ini tidak bisa dipisahkan, kedua bidang ini tidak bisa dipisahkan. Sejarah misalnya sekarang tidak bisa lagi menganggap rendah sastra, karena sastra juga merekam realitas dalam bentuk imajinasi, malah lebih hidup dari sejarah. Sementara sejarah juga merekam realitas, tapi dia harus berdasarkan fakta. Kelebihan sastra, dia bisa menggambarkan situasi seseorang, pergolakan batin, dia bebas menggambarkan itu. Sejarah sangat sulit melakukannya. Sejarawan kemudian menggunakan sastra sebagai salah satu bahan untuk menangkap latar belakang satu buah peristiwa. Dan setelah 98 ada banyak sekali novel-novel sejarah, tapi sekarang kayaknya sudah mulai berubah lagi. Sekarang saya lihat trennya sudah lebih ke buku-buku sastra yang lebih mengedepankan tentang kesuksesan, tentang percintaan, dan juga tentang sesuatu yang, ya boleh kita sebut sesuatu yang remeh-temeh. Misalnya kita bisa menyebut beberapa penerbit di sini, sebenarnya ada beberapa judul yang sangat panjang. Misalnya seorang wanita yang tertabrak oleh Honda Astrea tadi malam di depan rumah, yang begitu-begitu. Jadi ada perubahan tren, dan oke-oke saja, tidak ada masalah, karena memang semuanya harus hidup. Ada yang Leila Hudori misalnya, ada yang Laksmi Pamuncak, ada Iksaka Banu, ada Kurnia Effendi. Justru ketika ini kemudian bergabung, semakin banyak semakin baik. Tapi mereka sudah mengambil resiko ini, resiko mereka berdua. Pertama, novel sejarah cenderung tidak laku, dan kemudian kalau difilmkan cenderung tidak ditonton. Apapun ceritanya, mereka sudah berhasil menembus ketakutan itu, dan mereka sudah menyerahkan ini kepada pembacanya. Karena mereka sudah menyerahkan, maka kita kemudian bebas untuk menginterpretasikannya. Ini anak kandung mereka yang kesekian. Dan interpretasi saya terhadap novel itu adalah itu. Mereka sangat presisi menggambarkannya, dan buku ini bisa dijadikan sebagai buku panduan atau buku dasar untuk memahami Raden Saleh secara lengkap. Dari lahir hingga meninggal, komplit dengan semua karya-karyanya, dan proses pelukisan semua karyanya, semua ada di buku ini. Terima kasih. Terima kasih Bang Dian atas pemaparan tentang sejarah dari dalam novel ini gitu. Banyak tadi yang dijelaskan, terutama tentang perbedaan sejarah dengan sastra. Nah, tapi hal ini dapat berkolaborasi walau cenderung tidak laku tadi Bang ya. Nah, ini kan novel tentu hasil dari kerja keras, karena dia dikerjakan selama hampir 20 tahun gitu. Tentu ada riset mendalam, dan juga Bang Dian menyatakan bahwa buku ini sangat bagus untuk menjadi pengantar untuk mengenal sosok Raden Saleh yang terkenal dengan glamor, mewah gitu kan. Dan juga dibaliknya ada perdebatan bahwa dia seorang nasionalis atau seorang pejuang. Walau tadi sudah dijelaskan nasionalisme itu belum bisa, masih akronim gitu Bang ya. Nah, mungkin dari pembicaraan ini akan menarik, harus lebih dari satu arah gitu. Kalau satu arah aja mungkin akan datar dan tidak menyenangkan. Mungkin langsung saja dari kawan-kawan yang hadir hari ini, abang-abang, memberi tanggapan tentang
pemaparan dari abang-abang kita tadi. Nah, dipersilakan bagi kawan-kawan yang ingin menanggapi, kakak-kakak. Nah, ya, Lewis ada Lewis. Atau kurang dipantik ini ya? Ya ada dari sebelah sana, kakak-kakak. Kakak-kakak dengan buku. Atau abang-abang dari depan. Ya mungkin kan kita bisa memberikan respect gitu kepada hasil kerja keras dari Iksaka Banu dan Kurnia Effendi. Setelah 20 tahun mereka mampu menyelesaikan sebuah karya gitu. Namanya Pangeran dari Timur. Ya kepada kawan-kawan yang baru datang, nah mungkin agak cocok juga sama yang dibilang Bang Dian tadi gitu. Sejarah itu cenderung tidak laku. Nah walaupun dia sudah dikemas dalam bentuk novel, masih kesulitan juga menembus penggemar gitu ya. Sekali lagi kutanya gitu, ada kawan-kawan yang mau bertanya, kakak-kakak atau abang-abang? Atau mungkin ada dari abang-abang? Mana? Oh, ya dipersilakan Bang. Terima kasih. Nama saya Dharma. Saya bukan membaca novel bang, jadi aku nggak tahu tuh isi novelnya apa. Jadi waktu aku cerita tadi aku seperti orang mendengar orang berdongeng aja sebetulnya. Jujur, bagaimana kita bisa ikut sebuah diskusi tentang novel yang dibedah itu isi novelnya, tapi kita nggak pernah baca. Terus apa yang mau kita debatkan atau kita diskusikan? Gitu. Itu barangkali salah satu kelemahan saya sebagai orang yang hadir dalam diskusi ini. Cuma saya mau bilang begini, film yang saya nggak tahu novelnya itu ada atau enggak, tapi filmnya saya tahu ada, yang berbasis pada sejarah dan laku berat, bahkan memenangkan festival di Indonesia itu ada kok. Ada film namanya Cut Nyadin. Cut Nyadin itu menangkan 14 Piala Citra tahun 90-an. Dan penontonnya luar biasa. Lalu ada lagi misalnya film G30 PKI. Itu juga film sejarah. Penontonnya mau dipaksa atau nggak dipaksa, tapi jutaan penontonnya. Maka mengukurnya apa? Mengukur tingkat kesukaan penonton, atau mengukur orang mau menonton itu apa secara filmis gitu ya. Karena kadang-kadang kalau kita lihat juga belum ada juga saya kira karya-karya novel yang berbasis pada sejarah. Di luar Cut Nyadin tadi saya nggak tahu, mungkin nanti Jo atau Bang ini bisa menjelaskan apakah novel Cut Nyadin itu ada atau tidak, atau itu menjadi dasar filmnya Cut Nyadin atau tidak. Tapi saya kira memang karena novel-novel sejarah kita ini selama ini, ataupun cerita-cerita tentang sejarah kita itu selama ini dikuasai oleh penguasa. Kebenarannya ada pada penguasa, sehingga dalam fakta realitasnya sulit juga banyak orang menerimanya. Kasusnya misalnya film G30 PKI, dalam sejarah kita itu sebagai sebuah bangsa dinyatakan salah, tapi realitasnya masih banyak korban-korban yang kemudian menjadi korban atas peristiwa itu yang tidak tidak teradvokasi lah gitu. Jadi kalau kita bicara sejarah, mau pakai sejarah yang mana ini? Sejarah versi penguasa atau sejarah versi yang lain? Sudut pandang juga banyak saya kira. Barangkali penulis-penulis seperti Jo harus berani melakukan karya-karya berbasis sejarah yang di luar sudut pandang negara, barangkali sebagai sudut pandang pemenang gitu. Jangan pakai sudut pandang, pakai sudut pandang yang berbeda lah, agar tertarik atau punya pilihan lain orang untuk melihat sejarah itu. Saya kira itu sih. Terima kasih.
Terima kasih Bang atas tanggapan dan juga sekaligus pertanyaannya tadi. Memberikan, menyatakan ada gitu bahwa film sejarah yang laku Cut Nyak Tien tadi ya. Mungkin bisa langsung ditanggapi oleh abang-abang gitu. Sampai sekarang memang buku ini belum ada di beberapa toko buku di Medan. Saya dapatnya dari online, kebetulan dari penulisnya. Saya nggak tahu, tapi ini baru diluncurkan. Besok kayaknya ada peluncuran besar juga di Bank Indonesia. Ini belum hari ini ya. Cuma memang sekarang agak sulit, untung memang Bank Indonesia belum ditutup oleh Anies Baswedan karena corona, tapi banyak sekali sekarang tempat-tempat hiburan atau acara-acara penting di Jakarta ditutup, dan peluncuran buku ini tidak ditutup, ada di Bank Indonesia, mungkin nggak tahu, mungkin Bank Indonesia takut virusnya. Tapi novel ini belum ada di Medan, dan kalau kita ke toko buku, apakah kita akan melirik ini? Dari segi desain sampul sangat bagus. Dari segi tata letak juga bagus. Saya hanya menemukan satu kesalahan penulisan di sini, hanya satu, dan saya garis bawahi itu hanya satu. Kebetulan saya ingat hanya satu. Artinya ini memang dikerjakan dengan sangat rapi, dieditori dengan sangat bagus, dan dicetak juga sangat cantik dan eye catching. Kita kalau mungkin ini